Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asmin Tumia. Saya peserta Latsar gelombang kelima angkatan 126. Instansi saya Rutan Kelas 2A Ambon dan jabatan saya sebagai penjaga tahanan. Pada paparan materi kali ini kita akan membahas tentang manajemen ASN. Yang kita pelajari pertama yaitu kedudukan ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil, 2. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau biasa disebut P3K. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Sering terjadinya adanya isu putra daerah yang hampir terjadi di mana-mana sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Yang kedua, peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayanan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Untuk PNS, berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan keempat, pengembangan kompetensi. Berikutnya adalah kode etik ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain: 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang berikutnya adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Undang-Undang ASN memandang bahwa sumber daya manusia adalah aset yang harus dikembangkan. Dengan dasar tersebut, maka setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Oleh karenanya, setiap ASN dimotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dari paparan resume tentang manajemen ASN dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K. Yang kedua, untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Yang ketiga, hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Untuk PNS mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang berikut cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Dan yang berikutnya perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan. Yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Yang berikutnya, fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain: 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.